Ancol Barat itu Pak, di sana dia menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan jalan-jalan ya, melihat usaha pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian banjirop. Salah satu permasalahan utama di Jakarta itu adalah permasalahan air ya, airrop ataupun banjirop ya, yang masuk ke pesisir utara Jakarta. Salah satunya di Pantai Mutiara ini teman-teman. Maka dari itu pemerintah kita saat ini sedang melakukan penanggulan ya di Pantai Mutiara ini, dan nama proyeknya adalah NCICD, yaitu National Capital Integrated Coastal Development. Ini merupakan proyek besar teman-teman. Ada dua tupoksi ya, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dan terbagi atas dua fase. Fase A itu adalah penanggulan di pesisir utara dan barat Jakarta sejauh 46 km, di mana 12 km itu sudah dilakukan penanggulan. Nah, bagi kalian yang mau melihat usaha pemerintah kita ya, kalian masuk ke playlist, terus kalian pilih Tanggul Laut ataupun NCICD. Di situ kalian bisa lihat ya, Dinas Sumber Daya Air Jakarta sudah melakukan penanggulan teman-teman. Terus fase B-nya itu adalah Tanggul Laut. Nah, ini Tanggul Laut, ini beneran lautnya yang ditanggul teman-teman, bukan pesisirnya lagi. Kenapa? Karena nanti tengah laut itu akan ada tanggul besar sekali, mirip burung Garuda ya. Dan ini merupakan proyek sangat besar sekali dan membutuhkan investor, karena pasti dananya triliunan teman-teman. Dan insya Allah katanya Pak Prabowo tahun ini, bukan tahun ini ya, tahun depan ya, insya Allah katanya sudah dimulai itu Giant Seawall. Tapi kita nggak tahu posisi letaknya di mana nih pesisir utara Jakarta. Kita doakan ya, mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan, sehingga mudah-mudahan permasalahan banjirop khusus di Jakarta Utara dan Barat ini bisa terselesaikan. Nah, untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu mendapatkan 6 tupoksi teman-teman, seperti Muara Angke, yang kedua Sunda Kelapa, yang ketiga Kali Blencong, yang keempat Kamal Muara, yang kelima Nizam Zahman Timur, dan yang keenam adalah Pantai Mutiara, ataupun tepat di saya berdiri tempat ini teman-teman. Dan saya saat ini akan review ataupun menjelaskan ya, dan tentunya saya tidak akan sendiri karena saya bukan ahli di proyek ini. Kita langsung aja menanyakan ahlinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Bang, sebelum saya menanyakan nih Bang, ada baiknya Abang memperkenalkan diri dulu, nama dan jabatan Abang sini sebagai apa? Baik sih Pak. Perkenalkan, nama saya Aldi Renaldi, jabatan di sini saya sebagai Quality Control Pak. Bang Aldi, saat ini sedang ada pengerjaan apa ya Bang? Untuk saat ini kami sedang mengerjakan penanggulangan rob Pak, tanggul pantai NCICD Pantai Mutiara. Nanti ini di tanggulnya ini berapa jauh ya Bang ya? Untuk tanggul ini kita sejauh 380 meter Pak. Oh, dari mana ke mana ya? Dari ujung jembatan sisi barat sampai sisi timur Pak. Oh, seperti itu. Ini material apa yang digunakan di tempat ini Bang? Untuk material ini kita menggunakan tiang pancang spoonpel Pak. Oh gitu, tingginya berapa? Tinggi dan lebarnya, diameternya? Oh, untuk diameternya itu diameter 800 Pak. Untuk panjangnya total 24 meter. Kedalaman tertanam itu 18 meter. Dan ke atas itu kurang lebih 6 meter Pak. Oh, seperti tinggi juga ya? Iya Pak. Bang, saya mau nanya, melalui drone ini ya, ujung dari tanggul ini kan kalau kita lihat terputus ya di ujung sana. Nah, apakah penanggulan ini akan berlanjut Bang, akan mengitari Pantai Mutiara atau hanya di ujung aja nih? Karena kalau kita lihat di sisi kanan dari drone ini kan banyak rumah-rumah nih Bang, rumah-rumah di Pantai Mutiara. Nah, itu bagaimana itu? Kira-kira apa akan berlanjut sampai situ atau seperti apa? Untuk keberlanjutan saya kurang tahu Pak. Nah,
Untuk saat ini saya hanya mengerjakan paket ini sejauh sampai 380 meter ini aja, Pak. Oh, seperti itu ya. Karena Seperti itu, saya melihat dari drone ini memang cukup ini ya, cukup menantang juga nih kalau beneran dibuatkan tanggul di situ ya, karena otomatis rumah-rumah yang benar-benar di bibir ya, di bibir laut ini pasti akan terpengaruh Bang ya atas getar-getarannya, karena spoontail ini dipasang menggunakan hammer ya, hammer diesel ya. Iya, sama ini Pak, kalau kita ini menggunakan inner boring Pak. Oh, inner boring system dulu. Inner boring system baru masuk spoontail ini ya, baru di hammer. Untuk kita ini tidak dihammer sama sekali Pak, pakai inner boring sampai top elevasi. Oh gitu? Iya Pak. Oh berarti penanganannya agak sedikit berbeda, karena di Ancol Barat itu Pak, di sana dia menggunakan sama inner boring system juga, habis itu di Palu sama ini. Cuma ini mungkin berbeda metode. Di press ya, karena banyak rumah-rumah. Betul Pak. Banyak rumah-rumah karena getarannya bisa menggetarkan sekawasan Pantai Mutiara ini Bang ya. Kebetulan ini kan di pesisir di perumahan-perumahan Pak, bukan di pesisir pantai. Makanya kita menggunakan seperti itu. Oh, jadi sistem press ya. Ya. Nah, Bang, ini agak sedikit teknis nih. Ini kan silinder beton ya, berbentuk silinder. Nah, bagaimana memastikan antara spoontail satu dengan spoontail yang lainnya itu tidak terjadi rembes nih, karena air kan itu kan sifatnya sangat cair sekali. Ini kan yang spoontail ini kan Pak, di masing-masing spoontail ke spoontail itu ada city joint penyambung Pak, dan itu city joint itu dicor Pak, jadi tidak ada celah apapun. Oh gitu. Jadi itulah yang nanti insya Allah tidak akan terjadi rembesan-rembesan ya? Ya, insya Allah tidak ada rembesan. Nah, dalam pembangunan itu kan pasti tidak selalu mulus Pak ya? Betul, pasti Pak. ada kendala-kendalanya. Nah, kalau di sini sendiri kendalanya seperti apa dan mitigasinya nih Pak? Kalau di sini Pak, kendala sih tidak ada alhamdulillah, paling dari pasang surut air laut aja Pak. Oh gitu, pasang surut air laut. Ya. Kalau nelayan Pak, ada yang protes nggak Pak? Wah, gara-gara proyek ini nih pendapatan saya berkurang, ikannya pada kabur semuanya. Justru tidak Pak, di sini warga di sini malah mendukung program pemerintah ini Pak. Oh gitu ya. Oh, karena di sini memang bukan kampung nelayan Pak ya. Betul, Pak. Jadi aman aja lah ya. Alhamdulillah. Ya. Nah ini mungkin agak sedikit ini nih pertanyaan para netizen ini sebenarnya. Nah Bang, kenapa tidak dibuatkan mangrove di sini? Kan biasanya di pesisir pantai itu kayak di Cengkareng Grand tuh, kalau kita lihat melalui drone ini, itu di sana kan banyak banget dibuatkan mangrove. Nah, kalau di sini sendiri, kenapa dibuatkan tanggul seperti ini bukan mangrove? Oh, ini mungkin menurut saya Pak ya. Kalau di sini kan seperti saya tadi bilang, ini kan lokasinya di perumahan Pak, bukan kayak di pesisir laut langsung Pak. Jadi mungkin alangkah baiknya lebih bagus pakai tiang pancang seperti ini Pak, bukan mangrove. Karena memang kalau mangrove itu kan dia bersifat harus ada media tanam. Betul, ya Pak. Iya. Dan pantai itu kan ada elevasi pasirnya pasti ya. Betul, jadi akan lebih mudah. Sedangkan kalau di sini siapa yang mau tanam Pak ya? Kedalaman 5 meter Pak ya. Seperti itu. Sedangkan kalau di pantai itu kan ada pasirnya teman-teman, ada elevasinya. Benar, ya. Pak. Elevasi pasirnya, jadi bisa dari rendah ke dalam ya. Nah Pak, di ujung sama ujung itu kan agak sedikit bolong tuh Pak. Itu apakah dibiarkan begitu saja atau seperti apa Pak? Oh tidak Pak. Dari ujung sisi barat sama sisi timur ini kita ada di penutupan Pak. Itu pekerjaan bronjong. Pekerjaan bronjong ini dia untuk penahan dan penutup timbunan sirtu. Oh gitu. Itu yakin Pak nggak akan rembes dari sela-sela bronjong itu? Insya Allah yakin Pak, dengan kepadatan itu sirtu ini dan di penahanan bronjong, insya Allah Pak tidak ada rembesan Pak. Proyek ini kapan sih Pak dimulainya dan target penyelesaiannya kapan? Untuk proyek ini kemarin saya mulai di pertengahan bulan April Pak. Untuk penyelesaian ini kita target di tanggal 9 Desember Pak. Nah Pak, mungkin dari drone ini ataupun dari belakang kita sendiri ya, ini kayaknya ada rembesan-rembesan nih Pak. Ini rembesan apa Pak? Apa rembesan dari
sela-sela dari tanggul ini atau ada kegiatan lain? Oh bukan Pak, ini sela-sela ini banjir ini dari penggalian Pak, penggalian saya untuk pembuatan dinding counterpot. Jadi digali ke dalam 1,5 meter sehingga ada air dari dasar tanah Pak, bukan dari rembesan yang ada di tanggul. Oh, nah mungkin itu tuh fungsinya untuk apa tuh Pak? Biar Itu fungsi dinding counterpot itu Pak, untuk penahan dinding existing yang ada sepanjang 380 meter ini Pak. Atau bisa disebut mungkin ground angkur mungkin ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Penopang teman-teman, jadi Penopang dinding. biar agar tidak ngegeser gitu ke belakang ya. Betul Pak. Nah terakhir nih Pak, Jakarta sebagian wilayah masih sering terjadi banjir nih Pak. Nasihat Bapak nih selaku pelaksana di proyek ini, apa yang harus dilakukan masyarakat agar wilayahnya bisa terhindar dari banjir? Ya untuk itu mungkin semua orang harus mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sungai-sungai Pak. Dan yang kedua, mari kita jaga yang sudah ada proyek pemerintah ini, kita jaga, lindungi agar tidak rusak. Ya benar sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Bang Adi ya selaku kontraktor di tempat ini, bahwa pemerintah kita saat ini ya sudah sangat bagus sekali dalam penanganan banjirnya ya. Seperti lapisan gambar yang saya berikan ke kalian ini lapisan gambar resmi ya dari BNP, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari BMKG, dari Bappenas, di mana tingkat banjir di Jakarta terus mengalami penurunan ya teman-teman ya, bukan hilang banjirnya, penurunan. Dan itu bukti nyata ya bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sangat serius dalam melakukan penanggulangan banjir di Jakarta. Dan benar kata Bang Aldi, kita sebagai masyarakat pun itu harus mensupport pemerintah kita. Salah satunya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Memang bagi kalian yang masih sering buang sampah ke kali, sungai, got, memang pada saat itu kalian buang sampah itu bisa menyelesaikan permasalahan sampah kalian. Tapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah kalian itu akan mengendap dan akan menjadi sedimentasi. Otomatis sudah menjadi sedimentasi akan mengurangi debit air yang bisa dilewati di aliran tersebut. Dan ketika ada hujan besar ataupun air rob ya masuk, maka terjadi banjir karena tidak bisa menampung aliran air yang harusnya bisa dilewati di gorong-gorong ataupun di got tersebut. Baru pada habis itu pada protes sama pemerintah kan, padahal kita sendiri, bukan kita ding, mereka ya, saya nggak ikut-ikutan soalnya ya Pak ya, kita berdua ikut-ikutan ya. Mereka nih yang bengkeroknya, oknum-oknumnya yang masih buang sampah sembarangan. Baru mereka pula yang protes kalau banjir ya kan. Kan aneh Pak ya. Betul. Ulah tangan mereka sendiri terus terjadi musibah, protes pula lagi. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kau. Serah aku. Tombok lah, dapat duit aku. Jadi yuk kita buang sampah pada tempatnya. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat banjir di Jakarta. Dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini. Kami berdua mohon maaf jika selama jalan-jalan di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak, Saya Aldi Renaldi Pak. dari proyek NCSID Tupoksi Dinas Sumber Daya DKI Jakarta untuk wilayah Pantai Mutiara Jakarta Utara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Maju. maju.